melanjutkan kajian rutin Ahad pagi yang kita selenggarakan setiap akhir bulan. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini kita sudah 3 kali, insya Allah setelah libur berapa kali kita ada pandemi, kita liburkan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali pada pagi hari ini yang sudah yang ketiga. Dan semoga untuk bulan depan kita bisa tetap melaksanakan dan pandemi ini bisa cepat berakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau di dalam sholat imam biasanya memberi aba-aba pada jamaah, sawu sufufakum, luruskan shaf dan rapatkan. Nah, kalau pengajian ini karena pada masa pandemi, nah ndak rapat-rapat nggih, mohon jaga jarak. Nah, agak mungkin para jamaah bisa menjaga jarak, ndak rapat-rapat, bisa setengah meter atau 1 meteran. Ya. Marilah kita awali kajian pada pagi hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk tema pagi hari ini yaitu membangun soliditas di masa pandemi, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Kusno MAG dari Jember. Dan seperti biasa nanti beliau akan menyampaikan materi sekitar 30 menit sampai 45 menit. Kemudian kita beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya jika ada sesuatu hal yang bisa ditanyakan. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Ustadz Kusno. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billah ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waja'alna min ibadikas sholihin, amin. Bapak Ibu, jelas ya saya ngomong gini? Kurang keras? Oh, kurang keras. Kalau gini keras? Sama? Kayaknya sama. Kerasnya kalau diluk ya. Jadi kalau saya diluk keras ininya. Ya, mungkin ini yang kurang ke sini. Baik, karena jaraknya 2 meter lebih, saya nggak pakai maskernya, saya lepas. Tapi jangan tidak boleh ini Pak, karena pimpinan pusat mengharuskan begini. Ya, dengar kan? Ya, enggak apa-apa kan ya? Berarti ininya tadi yang kurang ke atas. Bapak Ibu yang kami muliakan, memang situasi pandemik yang pasca Lebaran ini sudah mulai terasa. Ada peningkatan yang signifikan. Bahkan Pak Haidar Nasir itu mengingatkan kepada semua elemen yang ada di warga kita, hendaklah bersikap waspada, lebih hati-hati lagi, lebih arif, lebih bijak di dalam membawa diri. Jangan sampai yang pertama mendatangi sumber daripada bahaya,
Dan yang kedua, menjadi sumber bahaya bagi orang lain. Karena Islam itu sederhana sebenarnya ya. Islam itu tidak ingin membuat umatnya itu jatuh dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan biarkan diri kalian itu terjatuh di dalam kehancuran. Jadi kalau misalkan ada orang, mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir dari kehidupan kita, tetapi dia tidak mengikuti alur ilmu yang mengantarkan, bisanya tercegah atau bisanya terputus mata rantai daripada peristiwa itu sama dengan tarjun naja walam tasluk masalikaha. Engkau mengharap suatu kemenangan, mengharap suatu keberhasilan, kesuksesan, tapi kamu tidak mau menempuh jalan yang menuju kepada keberhasilan itu, kesuksesan dan kemenangan itu. I'lam anna safinata la yajri alal yabasi. Sadari bahwa tak pernah ada perahu itu berlayar di daratan. Perahu itu kalau berlayar ya di air, di samudra, di sungai, di laut itu ya. Tapi kalau dia pindah ke darat harus dikasih roda, harus ada modifikasi, harus ada inovasi, harus ada perubahan. Nah, sebenarnya Allah itu menciptakan semua yang ada itu mengandung kebaikan dan keburukan. Makanya Adam itu diajari alama Adam al asma'a kullaha. Adam itu diajari mengenal terhadap identitas atau nama-nama sesuatu, dan di dalam pengenalan nama itu Adam diberi pemahaman dan pengertian mengenai manfaat dan madharat daripada sesuatu itu. Jadi ada manfaat, ada madharat. Kalau manfaat itu harus digunakan, tapi madharat harus dijauhi. Ya. Sikap orang yang berilmu turunan daripada sikap Adam. Adam itu ilmuwan, punya ilmu yang diajari langsung oleh Allah. Bahkan malaikat aja kalah dalam bidang pengetahuannya. Sikap orang berilmu itu beda dengan sikap orang yang tidak berilmu. Jadi Quran itu menyebut la yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Memang sikap pilihan perilaku orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda. Ya. Jadi perilaku gaya hidup ya, orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda. Maka kalau kita sering melihat budaya, kebiasaan itu setara dengan pengetahuan yang dimiliki. Kemarin saya rapat Dewan Koperasi Indonesia di Jember itu bahas mengenai rencana hari gerakan koperasi nasional. Kemudian ada seorang pensiunan tentara yang mengelola koperasi angkatan ya. Jadi dari Brigade Infanteri, kebetulan sama-sama dari Lamongan, jadi agak akrab. Dia cerita bagaimana ketika dinas di Irian, kemudian ketika dinas di Aceh. Jadi kalau di Irian dengan Aceh itu bedanya luar biasa. Dia cerita kalau orang Aceh itu bersih-bersih, tapi kalau orang Irian itu kumuh-kumuh. Jadi kalau orang Irian itu jarak 25 meter sudah bau nggak enak. Tapi kalau orang Aceh 25 meter bau enak, bau sedap. Ini pengalaman dia pada tahun 97 kan masih baru aja ya kan ya. Maksud daripada dia bercerita itu, memang ada perbedaan keilmuan yang dimiliki ya, masyarakat Aceh dengan masyarakat Irian mengenai bagaimana berperilaku. Nah, kita nggak usah jauh dalam kehidupan kita sehari-hari aja, antara yang punya ilmu dengan yang tidak punya ilmu pasti berbeda perilakunya. Saya 2 bulan yang lalu ketika pulang ke Lamongan, di desa saya itu
Saya pakai masker, itu saya diolok. Saya dibilang begini, sampean kok nggak percaya dengan Tuhan yang mengatur segalanya? Urusan sakit sehat itu kan Allah sudah menetapkan. Urusan mati dan hidup Allah juga sudah menentukan. Nah, kok sampean pakai masker, kok syirik? Pakai masker itu saya dibilang syirik. Terus saya hanya jawab kepada guru saya itu, ilmu mengajarkan manusia itu memilih jalan hidupnya. Apakah jalan hidup menuju kepada kebahagiaan atau menuju kepada kesengsaraan? Jalan hidup menuju pada perbaikan atau menuju pada keburukan? Allah memberikan akal manusia itu supaya digunakan untuk menyaring dan berpikir. Pikiran yang cerdas, yang cerah, melepaskan ego, pengetahuan yang menyadar kita, itu menimbulkan innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi orang yang takut sesuatu karena di dalam sesuatu itu ada bahayanya, itu bukan sesuatu yang syirik, bukan. Jadi ada ular itu berbisa, kemudian kau menghindari dari ular karena akan dapat bahaya darinya. Itu pengetahuan yang mengajarkan. Jika kamu kemudian menghindari ular itu karena takut bahayanya, lalu kamu dibilangin itu syirik, itulah akal kita tidak sampai. Padahal ketika kita diberi akal, diberitahu itu bahaya, tugas daripada kita adalah menghindari dari bahaya itu. Ini coba binatang penyengat kalajengking, ya bilang gitu. Kalajengking itu kalau dipegang atasnya pasti dia akan nyengat, dan sengat kalajengking itu menimbulkan sakit. Bahkan racunnya kalau kita nggak punya ketahanan tubuh yang bagus bisa demam. Ya, nah, ketika kita tahu bahwa itu adalah binatang yang mengandung bisa, ada racunnya, harusnya kita hindari. Kenapa kita jadikan mainan? Maka menghindari daripada bahaya ini itu karena kita diberi akal. Dengan akal itu kita bisa memilih jalan yang mengantarkan pada keselamatan kita. Ya, nah karena itu ketika kita bicara mengenai virus yang kita itu dari sisi teknologi, bahasa saya itu ilmal yakin, dari sisi keilmuan itu mendatangkan keyakinan. Karena kenyataannya ketika dilakukan analisa terhadap barang itu, betul di situ ada makhluk Allah yang membawa keburukan. Makhluk Allah yang membawa keburukan, dan kita diperintah oleh Allah, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Coba surat yang selalu kita baca, bahkan apa saja kita mengalami apa saja disebut dengan surat muawwadzatain. Surat muawwadzatain ini Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Aku menjadikan Engkau sebagai tamengku. Jadi orang yang beriman itu menjadikan Allah sebagai tamengnya, sebagai kekuatan dirinya. A'udzubika. Mana kalau Allah itu tadi yang mencipta, ya, dia yang merawat, dia yang memberikan potensi-potensi semuanya. Maka kemudian apa yang kita mintakan perlindungan kepada Allah? Min syarri ma khalaq, dari buruknya apa yang tercipta. Jadi dalam ciptaan itu ada unsur keburukan, juga ada unsur kebaikan. Virus ini unsur keburukannya bisa membunuh, ya, bisa membuat kita sakit, deritanya luar biasa. Ya. Kemudian virus ini juga punya manfaat apa? Mendorong perilaku manusia itu berubah. Coba jenengan amati perilaku manusia secara global, perubahannya luar biasa. Yang tadinya banyak yang gaptek, sekarang itu anak-anak SD sudah harus pembelajarannya melalui teknologi, sehingga apa? Lebih akrab dengan namanya teknologi. Nah, jadi kalau kita melihat dari sisi itu, maka kita diperintah katakan aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan ini dari keburukan ciptaannya. Nah, dari min syarri ma khalaq. Kalau Allah nyuruh untuk kita berlindung seperti itu, maka tugas kita adalah mengenali apa yang buruk dari ciptaan-ciptaan itu.
Ya. Makanya kemudian kita juga sering berdoa, wa na'udzubika min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau dari buruknya nafsuku, dari jeleknya keinginan-keinginanku, dan dari jahatnya perbuatan perilakuku. Nah, kalau ada yang jaluk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita melihat seperti itu, kembali kepada firman Allah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan memang aku akan jadikan ujian kepada kalian dari sesuatu yang berupa rasa khawatir, rasa takut. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu bagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Takut dimarahi istri, takut dimarahi atasan, takut kalau kehilangan, takut. Rasa lapar, kita diberi rasa lapar, itu juga ujian. Makanya kita dilatih dengan berpuasa, supaya kita tidak terlalu berlebihan takutnya kepada rasa lapar kita. Dilatih dengan namanya puasa. Ada puasa wajib 1 bulan penuh Ramadan, ada puasa sunnah, tinggal pilih apa sunnah Daud, sehari puasa sehari berbuka, apa puasa bid, ya, puasa yang tiap tanggal 13, 14, 15, atau puasa Isnin wal Khamis, Senin dan Kamis. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuannya. Nah, itu semua sebenarnya adalah dalam rangka supaya ketakutan akan kelaparan setidaknya bisa teratasi. Ya. Naqsim minal amwal, berkurangnya harta, pandemik luar biasa, yaitu efek daripada pandemik terhadap ekonomi kita, ekonomi global kita. Ya. Yang tadinya bekerja ya dengan leluasa, tapi begitu diberi ujian pandemik, kerja kita tidak bisa optimal, ya. Apalagi yang berdagang, terasa banget, ya. Setidaknya terasanya itu saya bisa melihat begini. Pada 2 tahun yang lalu, ketika saya nge-share kepada teman-teman yang yang menjadi mitra donasi kegiatan Panti Asuhan Nurul Husna, dan sekarang kita upgrade, di dalamnya ada pesantren. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau misalkan punya putri yang ingin untuk putra yang ingin untuk sekolah di Jember misalkan, bisa untuk ditaruh di pesantren Nurul Husna. Itu ternyata di 2 tahun yang lalu, 1 pekan itu kita membebasin tanah, itu bisa kelar. Tapi saat ini kita mau bebasin separuh harga yang 2 tahun yang lalu, itu sampai 3 bulan belum kelar. Setelah saya lihat, ternyata betul dampak daripada pandemi ini luar biasa terkait dengan faktor ekonomi, berkurangnya pendapatan, ya. Nah, memang terkait dengan harta yang berkurang itu ujian yang diberikan oleh Allah pada kita, ya. Kemudian anfus, diri kita, ya, yang tambah lama tambah tua, kemudian semakin berkurang potensinya dan sangat rentan, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang sudah vaksin atau proses vaksin, itu jenengan ketika selesai vaksin, ketika ada rasa gejala-gejala yang kiranya itu seperti demam atau apa, segera konsultasikan kepada dokternya, jangan dibiarkan. Karena vaksin itu hakikatnya adalah virus yang dimasukkan, ya, itu butuh vitalitas daripada imun kita, kondisi fit daripada tubuh kita. Jangan dianggap enteng, karena begitu pada waktu vaksin seger, enak, dibuat kerja optimal, begitu dapat 3 hari terasa kesel-kesel, dianggap kesel karena kerja. Jangan, tapi konsultasikan. Kenapa? Karena banyak kejadian ketika orang tidak tahu, itu dianggap kesel biasa, ujung-ujungnya dia terkonfirmasi.
Dan ujung-ujungnya dia harus menanggung penderitaan, kan gitu. Dan ini juga dialami oleh paling bule saya di Lamongan ketika kemarin itu kan ada odo-odo mau berangkat haji, lalu semua itu kan diberi vaksin dulu. Ya, dia sehat, karena petani tiap hari ya di sawah. Tapi ternyata dapat 5 hari dia merasa kesel-kesel, dianggap kesel biasa, pijet. Kebiasaan kalau orang tani itu kesel-kesel itu kan cukup dipijetin, mandi dengan air hangat gitu sudah enak. Tapi ternyata dapat hari berikutnya setelah pijet malah semakin kesel. Nah, mestinya dibawa ke dokter pada waktu menvaksin itu. Ternyata enggak dibawa ke dokter itu, dibawa ke mantri. Namanya orang di desa, di mantri. Begitu jangkep dapat 10 hari baru berangkat ke dokternya. Ya sudah parah. Artinya apa? Yang dialami sudah masuk ke daerah paru. Dan akhirnya suami istri opname selama 5 hari. Dan yang satu tidak tertolong. Ya, yang satu tidak tertolong. Nah, karena itu gejala-gejala yang kelihatannya ringan harus segera kita kenali. Waspada itu ada begitu. Diri kita memang ada potensi yang lemah. Karena itu kelemahan ini kita sadari sendiri. Seperti saya gini, kalau punya komorbid ya harus sadar diri, ya. Sadar diri. Jadi jangan kemudian asal menuruti, tapi kita baca sendiri, kita pahami sendiri. Kalau gini, ada ini, ada itu, kita konsultasikan, gitu. Sehingga tidak sampai menimbulkan sesuatu yang fatal. Walaupun sekali lagi, jarine wong sing wis yakin nek urip iku semua ditentukan oleh Allah. Sampai ana guyonan, malaikat Israel iku ndelok awak dhewe nganggo masker iku guyu, Pak. Matimu duduk mergo corona, Gus. Matimu mergo wedi karo bojomu. Duduk mergo corona kowe niku, matimu mergo wedi karo bojomu gitu loh. Paling dibentak bojomu, kemudian jantungmu itu enggak tahan, lalu kamu akan semaput. Catatannya ngono. Kok lah apa sampean lucu-lucu wong-wong iki. Nah, itu urusannya malaikat. Awak dhewe kan enggak ngerti ya, mati dengan cara apa kan enggak tahu. Tapi tugas ilmu itu membawa kita untuk bersikap yang tepat sehingga tidak menjadi sumber bahaya bagi orang lain dan juga membahayakan pada diri sendiri. Nah, berkurangnya potensi kita sadari, itu ujian yang diberikan oleh Allah pada kita. Ya. Jadi bahkan samarat, berkurangnya tumbuh-tumbuhan yang biasanya buahnya lebat, ya tumbuh-tumbuhan kita nampak semakin ya buahnya tidak begitu bagus, ujian. Tapi Allah menyebut Bapak Syirih Sabirin, maka gembirakanlah bagi mereka yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang bisa mengembalikan semua yang membebani hidupnya, peristiwa dan kejadian yang diujikan itu adalah bersumber dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kita juga berasal dari Allah dan hanya kepadanya kita akan kembali. Maka ulaika alam salawatu min rabbim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sudah memiliki kesabaran yang demikian itu akan mendapat salawat dari Tuhan mereka, dari Allah, dan akan mendapat rahmah, kasih sayang dari Allah, dan mereka akan terbimbing dan tertuntun. Maksud saya, ketika sudah situasi pandemik seperti ini, kita diminta sikap waspada, arif dan bijak. Itu tidak kemudian takut berlebihan. Iya, kita begini ini karena menuruti ilmu yang kita miliki, supaya kita tidak menjadi orang yang tadi itu melakukan tindakan yang menghancurkan diri sendiri. Nah ini, dan pimpinan pusat kita sudah luar biasa memberikan petunjuk. Saya akhirnya mengkaji di dalam syarah hadis mengenai hadis sawu sufufakum itu. Jadi sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Saya mencari kenapa di situ menggunakan kalimat min tamami.
ya, dari sebagian kesempurnaan sholat. Kenapa tidak menyebut di situ terkait dengan keabsahan sholatnya, sah tidaknya sholat? Ternyata Imam An-Nawawi itu dalam Fathul Bari cukup panjang lebar membeberkan, karena Rasul itu menyebutkan sholat berjamaah itu nilainya, kebagusannya 25 di riwayat yang satu, riwayat yang lain 27 derajat lebih daripada sholat sendirian. Nilainya itu 25 sampai 27 derajat lebih baik, lebih utama dari sholat sendirian. Salah satu daripada wujud keutamaan yang 27 itu, salah satu aspeknya adalah rapatnya shaf ini yang menjamin hati yang berdekatan ini tidak terciderai, karena sebelum itu banyak umat sahabat Nabi karena beda kelas, beda tabiat, itu tidak gelem jejer ini, Pak. Makanya kemudian Nabi nyebut shaf yang awal lebih baik daripada shaf yang kedua, shaf yang kedua lebih baik daripada shaf yang ketiga, kecuali wanita shaf yang terbaik yang ada di belakang, kemudian depan. Jadi Imam Nawawi itu memberikan pemahaman, persoalannya itu adalah adanya jarak Rahman Rahim, ruhama ubainahum pada saat itu. Nah, sehingga dalam konteks pandemik seperti saat ini, justru ketika jenengan rapat itu mengandung resiko menyakiti kepada saudaranya. Maka dari kajian tarjih yang sangat komplit itu kemudian diputuskan